sisi gua gitu, apa yang gua lihat. Jadi mungkin biasa macan itu kayak You break my heart. Kalau S-nya sih nggak ada ya, nggak ada gimana-gimana. Kalau suaminya chat, let hapus gitu. You break my heart. Masih ada di rumah atau udah pergi? Oh enggak, kosong rumahnya kosong, nggak ada yang nempatin udah. Kosong, ya. Pada pergi semua berarti ya. Pergi semua. You break my heart. Contoh misalnya ketika dia lagi pacaran dan udah menemukan seseorang lain, dia nggak segan-segan putusin orang yang dia pacarin itu, Pak Bos. Cengengesan lagi. Betul. Nyomang santuy people. Balik lagi bersama Junyo dan Mamang. Dua Tubi Makak. Inhere, always inhere. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicemplung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook dan TikTok Radio Santuy. Linknya ada di Deskripsi. Yo. Ya. Makin pelik, makin rame, makin terpecah belah. Pro dan kontra. Jadi dari soal isu perselingkuhan Shahnaz dengan Randy. Aku pikir Randy tuh kemarin aku search Randy, dibacanya Randy ini Inggris. Ternyata enggak, emang bener Randy. Ini terpecah, ada beberapa kubu, kayak yang kubu percaya ini settingan atau ini beneran gitu. Terus yang paling rame sih masalah tato. Ada kubu yang bilang enggak, itu mah lebih mirip bininya gitu. Ada juga kubu yang bilang itu lebih mirip ke Shahnaz kok, sampai dibikinin efek filter segala macam. Nanti kita akan bahas dikit-dikit. Terus ada wartawan yang berjuang mencari kebenaran isu ini ya. Dengan ngedatengin rumah Shahnaz sama JJ, nungguin rame banget, nungguin nggak ada kabar gitu. Yang akhirnya sang istri dari Randy itu speak up di konten podcastnya Dr. Richard Lee. Nanti kita highlight tipis-tipis gitu ya. Ada juga yang akhirnya Lord kita sudah membuatkan lagu ya, Lord Adi Tahir sudah membuatkan lagu untuk kasus ini. Dan semua orang yang bisa dibilang ada hubungannya ditanyain sama wartawan demi mencari info. Iya, kejelasan dari masalah ini gitu, biar nggak simpung siar gitu. Simpang siur. Yo kita buka yang pertama dari Ninyo. Yang pertama dari yang paling ramai, masalah tato, perihal tato. Tato Sudiro gitu. Itu Tora Oh Sudiro. iya, oke. Ini nih, ada yang ngejejerin gitu kan, sama dibikinin efek kayak begini ya. Dan dia mencoba efek dari tato ini ke fotonya Shahnaz. Ceki people. Play. Dia mencoba si Inos ini dan hasilnya mirip. Hidungnya tipis-tipis ya, bibirnya, alisnya gitu kan. Dan netizen nggak mau terima gitu aja dong. Di komen lah, coba bininya Randy. Oke, dia coba. Nah di sini nih, ini bininya Randy. Coba fotonya dimiripin, ceki people. Play. Apakah hasilnya sama? Dan ternyata alisnya, beda ya? hidungnya, alisnya mirip, bibirnya mirip, matanya lumayan mirip, hidungnya yang beda gitu. Tapi biar lebih abdol, ini ada komentar dari pakar tato Hendrik Shinigami. Soal the meaning of the tato of the punggung of the Randy of the macan luncur. Nih, ini pokoknya teman-teman wartawan semua yang bisa dikait-kaitin diwawancara demi mendapatkan konten gitu, karena konten klimaksnya yaitu klarifikasi dari Shahnaz dan Randy-nya itu belum bisa dapetin. Nah ini kayak gimana videonya, ceki people. Play. gua nggak bisa memberikan kesimpulan arti dari tato itu apa ya. Cuman gua akan jelasin sama di sisi gua gitu, apa yang gua lihat. Jadi mungkin biasa macan itu kayak kekuasaan. Kekuasaan bawahnya kayak cewek itu kan. Ada artinya kan perlindungan gitu itu. Nah, di bawah situ ada bunga peony lagi. Peony itu kehormatan gitu. Berarti kalau orang yang nato di pasangannya itu berarti cintanya nggak main-main ya, Bang? Atau gimana? Iya, karena kan itu prosesnya sangat menyakitkan juga. Cuman ya itu kadang sayangnya nggak perlu sampai begitu deh. Bang, berarti kalau dikatakan itu bukti perjuangan cinta sang pria bang ya kepada seorang wanita sampai dia rela membuat tato sekujur tubuh nih demi seorang wanita itu. Iya, kebanyakan orang juga kadang suami istri aja suruh bikin namanya, udah deh. Nanti ada teman saya melihat ini. Jadi ini kalau sampai punggung itu sih luar biasa. Gila.
Sampai Henrik Shinigami salut gitu, katanya perjuangannya luar biasa karena itu sakit dan itu Gede loh itu. Dan dari yang dia bedah tadi kita tekenin lagi ya, ada 3 objek yang dibedah. Pertama singa, Macan. ya macan, kepala macan ya, kepala macan sama kepala mbak-mbak, juga ada kembang. Mawar. Kepala macan katanya kekuasaan, perlindungan. Kepala mbak-mbak ini ya artinya ya mbak-mbak yang akan diberikan kuasa dan dilindungi gitu. Dan ini bunga katanya artinya kehormatan. Iya. Cuman ini menunjukkan perjuangan cinta. Tapi cintanya sama siapa? Iya. Sama siapa gitu. Ya perjuangan cinta tapi cintanya sama bini orang mah ya nggak pantas atuh. Gimana tuh ya, dianya juga udah punya bini gitu. Iya. Yang bikin netizen berkonflik adalah ya tadinya ini mukanya dia atau muka bininya. Dia dalam kasus ini tuh S ya. Iya. Si Sanas ya. Nah itu, dan dikonfirmasi di konten podcastnya Dr. Richard Lee sama Mbak Lady sendiri bahwa ya memang itu mukanya si S. Tahu dari mana? Ya si cowoknya sendiri yang bilang katanya. Iya. Kok bisa loh ya yang satu tega melakukan kayak gitu terus bilang terang-terangan gitu, yang satu kok bisa sabar gitu banget. Begitu tahu ini di punggung lakinya nih ada gambar muka cewek yang terinspirasi dari cewek orang gitu. Iya. Kan liar. Ke kontennya Dr. Richard Lee meluncur. Jos. Ninyo, di Ya. sini ditanya soal tato. Ceki-ceki people. Play. Tadi gambar tato tadi itu tato cewek itu, Iya, bukan tato kamu. Bukan. Kenapa kamu pikir itu bukan tato kamu? karena dia mengakui. Jadi pas Dia aku lagi mengakui bahwa itu fotonya Udah si clear. S. coba aja deh dilihat videonya. Udah clear. Udah clear. Karena diakuin sendiri. Diakuin gitu sendiri, udah clear. Jadi netizen yang menduga-duga, ini ya si A kali, ini si B, ini si A, si B. Ya udah nih, mau nggak mau ya harus percaya gitu. Karena Iya. diakuin sendiri sama si pemilik tatonya gitu. Iya. Melalui istrinya. Yang istrinya spill ke Dr. Richard Lee. Clear masalah tato sebenarnya Maya, nggak perlu Iya. diperdebat-debat lagi kan. Mau meskipun apa sih bilangnya nggak mirip Syahnas gitu kan, dia itu kan kayak tergantung apa Tes sih? si penatonya. Iya, betul. Tatowers apa sih namanya itu? Tatowers apa? Itulah Ya, si itulah pembuat pokoknya tatonya pembuat gitu. tatonya. Sama kan nanti ada requestan juga dari si cowoknya, mungkin bisa jangan terlalu dimirip-miripin ya, mungkin Iya, bisa kayak gitu. Iya. Nggak ngerti juga. Tapi banyak juga netizen yang bersimpati. Ini aku ngenesing lihatnya, kasihan yang meluncur. Jos. Karena kemarin ada yang di spill itu kan, di mention soal dibeliin iPhone 11 Pro Max, Iya. dibayarin hotel, didatengin gitu. Ini ada netizen yang bikin postingan dengan caption suami sibuk sana sini manggung karena JJ ini personil bandnya Govinda. Iya. Nyari duit buat istrinya katanya itu kan. Tapi sama istrinya duit hasil suaminya dipakai ngebahagiain istri. Ya Allah. Aku sih ngenes sih kayak gini. Mungkin Nyonyo Santuy People juga pernah ngedenger lagu Govinda yang viral banget di TikTok, terus di apa namanya, di cover banyak orang gitu kan. Yang ini nih sedikit, semoga nggak kena copyright ya. Iya. Kalau tiba-tiba nanti di video berarti ada copyright ya. Ceki People. Play. Ini. Oke. Dan kalau nggak salah video klip itu yang lagi di London tuh. Aduh, kalau inget-inget soal London tuh jadi inget yang kemarin yang dia cerita waktu suaminya ke London. Oh iya. Berarti pas lagi bikin ini kali ya, bikin apa? Nggak tahu cocokologinya berapa enggak. Cuman kan mengingat lagi ke London, lakinya lagi ke London. Bininya bawa cowok lain. Iya. Ngapain? Makan, Netflix gitu. Bersilaturahmi. Ya Allah, kalau kata di situ aja mah cocok tanam itu kali. Tapi nggak bisa, nggak tahu juga Nggak gitu tahu. kan, belum ada fakta beneran ya kayak gimana gitu. Iya. Mending sekarang kita ke nextnya. Next. Ninyo, Tara Budiman ketemu di jalan, diwawancara. Tara Budimannya kaget dengar berita perselingkuhan yang diduga Syahnas. Dia diwawancara sama wartawan. Jadi kayak teman-teman wartawan gue, aduh siapapun yang pernah atau ada hubungannya nih gitu Iya, kan iya, pasti iya. ditanya-tanya gitu. Ceki people. Play. Kaget gak sih? Gua nggak tahu. Kaget gak? Tapi lu tahu sendiri lihat di mana awalnya gitu? Awal tahu berita ini? Gue lihatnya dari sosial media. Cuman apapun itu, yang penting buat teman-teman doain aja ya, yang terbaik lah. Banyak yang ngubungin lu kak? Kagak ada. Ini gara-gara keluar ini aja nih ketemu dengan teman-teman. Pokoknya yang intinya adalah doain aja.
apapun yang terbaik. Semoga masalahnya cepat kelar. Tapi suka cerita-cerita curhat, sharing-sharing gak sih soal rumah tangga? Juga baru semalam gue nggak tahu. Kagak ada, nggak tahu. Kalaupun mau tahu mungkin bisa ke Gigi sama Raffi gitu, atau Mama Ami gitu. Kalau si Tara Budiman kayaknya terlalu jauh range-nya gitu. Karena kan apa namanya, iparnya Alsyad kan. Oh, jaraknya terlalu jauh dari Raffi ke Alsyad. Terus panjang ya, walaupun mereka berteman gitu. Iya. Tapi meluncur lagi ke yang ditanya juga meluncur. Jos. Nih, Ade Govinda ditanya juga tentang kabar JJ sekarang. Ceki people. Play. Tak lagu. Keadaannya seperti apa bang? Kondisinya gimana bang? Tidak ada. Tadi cuma aku sendiri. Kok lama juga bang? Lama juga. Iya kan aku tuh kalau Govinda ngerjain rekaman pasti di rumahku dan di rumah Iya, bang, kondisinya gimana bang? Support bang. Kondisinya bang, kondisinya bang. Belum kerja bang, beneran. Ya sedikit aja bang. Gimana bang supportnya bang? Ayo pak, support sedikit aja bang. Yang terbaik. Apapun kan sedikit bang. Aku belum ketemu. Itu aja dia nggak beres-beres ngomong gara-gara bla 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 bla. Iya, gue mau jawab dulu gitu kan. Sulit seperti itu mah tuh. Gimana semuanya ditanya-tanyain, sampai security rumahnya si Anas ditanyain. Aduh, meluncur. Jos. Ninyo. Ya. Pasca heboh isu selingkuh, Shanas dan JJ kompak tinggalkan rumah. Ceki people. Play. Lingkungan sini juga. Ini masuk RT berapa sih Pak? Ini masuk RT 6. RT 6 RW? RW 5. RT 6 RW 5. Tapi mobil masih ada di rumah atau udah pergi? Oh enggak, kosong, rumahnya kosong, nggak ada yang nempatin udah. Kosong, ya. Pada pergi semua berarti ya. Pergi semua. Bapak siapa? Ya. Oke, siap. Pak Sarno. Saya juga. Bang. Semua yang bisa diwawancara aja semuanya. Kalau perlu RT-nya, kalau perlu tanggapan Haji Faisal, tanggapan Lesti, semua kali ya. Ya karena nggak ada. Ini tuh dibalik wawancara bapak security-nya, mereka tuh udah nunggu di depan tuh rame-rame nih meluncur. Jos. Ninyo. Ya. Ceki people. Play. Ketika sekarang dapat gosip, langsung yang gosip heboh. Ajan. Azan dulu teman-teman. Maghrib. Puasa. Astagfirullahaladzim, udah maghrib bener-bener. Iya siap, kita ngopi juga semua teman-teman pada ngopi. Ada yang bawa singkong tadi tuh, singkong rebus. Ada nih singkong rebus. Ditunjukin lagi. Ajan asar ya ajan. Tadi ada yang bawa singkong rebus kan media. Tuh, singkong rebus. Itu pernah nanya orang-orang. Siapa yang buat tadi singkong rebus? Ini teman-teman media nih semua rame nih. Teman-teman media juga maunya juga nggak nungguin rumah orang, cuman kan iya, demi memberikan berita, informasi terbaru, update, biar nggak simpang siur, mereka harus menunggu narasumber langsung. Nah itu poinnya, simpang siur, biar nggak simpang siur gitu. Nah sebenarnya nggak cuma seleb doang, even kayak ada siapa nih pemeriksaan di KPK, di depannya tuh pada begini. Iya. Temenku yang reporter kadang, mau ngapain lu berangkat pagi-pagi? Ini gue mantengin KPK nih, mau ada pemeriksaan katanya. Nungguin di depan gitu kan, panas-panas begitu datang. Pak, mau ngomong. Dia cuma gini doang. Ibu bukain kes. Enggak ya. Kayak padahal udah perjuangannya gitu. udah ini banget ya, all out gitu. Masalahnya ya walaupun tetap bisa jadi konten, cuman kan gimana ya? Gue tuh butuh statement gitu dari narasumber langsung. Balik lagi poinnya biar nggak simpang siur gitu. Dan ini untungnya dari siapa namanya Mbak Lady ada konferensi pers selain podcast sama Dr. Richard Lee juga nih meluncur. Jos. Ini ada konferensi pers nih, ceki people. Play. Mau disampaikan? Paling udah pasti aku mau terima kasih sama Dr. Richard, sama keluarga besar Athena Group, karena udah pasti sangat membantu aku. Itu doang, tapi terima kasih karena sudah sangat membantu aku. Karena detail ceritanya itu ada di kontennya Dr. Richard Lee sih. Iya. Nanti kita lihat nih. Cuman ada part yang bikin ngenes dari yang tadi setelah memang nonton konten Dr. Richard Lee. Kita meluncur dulu yuk. Jos. Ini sampai si kreator TikTok yang ngasih caption bakal ada film berjudul Ku Percayakan Suamiku Kepadamu untuk kau jaga. Karena jadi si S sama dia ini
itu lebih dulu berteman. Oke. Dia kondisinya lagi hamil, nggak bisa mantau ikut syuting. Iya. Nitip dong. Heeh. Gue nitip nih laki gue ya gitu, bla 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 bla, karena gue lagi hamil segala macem. Nina, kayak gimana ceritanya Ceki People? Play. Aku sama Randy tuh pernah punya masalah gitu ya. Ini aku nggak ceritain dulu ya. Oke. Yang aku nggak, aku sharing lah, curhat gitu ke Shanas, karena Shanas mau berangkat Tanah Air Beta waktu itu ke Toraja sama Randy. So aku bilang, jadiin Randy ya gitu. Aku ceritain lah masalahku gitu sama dia. "Hah Kak, ya ampun Kak, bla bla bla, kan Kak Randy lagi hamil," dia bilang gitu. Aku sebagai orang yang lagi hamil, ya gitu kan lebih sensitif lagi gitu, lebih kayak dia baik ya, dia sayang gitu. Bahkan di Toraja Randy hilang sinyal gitu, yang aku komunikasiin tuh pakai handphone dia. Ini nomornya Shanas gini-gini gitu, kayak gitu. Nah, Profesional. Jadi aku langsung menyimpulkan ya. Pertama kemarin aku lihat kok mbaknya bisa sedingin itu gitu sifat, maksudnya menanggapi masalah ini. Dianya ini aku ngeliat ladynya ada dingin itu. Iya. Ternyata saking apa ya, sakitnya tikaman itu ya yang bikin di akhirnya jadi ibaratnya mati rasa gitu. Iya. Ditikam Dari belakang istilahnya ya. belakang depan kanan kiri cepet-cepet sama orang yang dia rasa udah jadi temen deket gua, udah dipercaya gitu ya. dititipin juga gitu kan, karena sebelumnya ada track record yang dia bilang kan. Iya. Ketahuan, mungkin ketahuan selingkuh sama si A gitu kali ya. Dititipin ke si S, sama si ya Allah, tolong, pusing mama. Padahal ada yang lebih mantap sebenarnya beritanya soal Virgon perawatan buat membungkam mulut netizen gitu. Tapi itu mungkin kita angkat besok aja gitu kan ya. Ini dulu nih lagi hot nih, banyak perdebatan pro kontra soalnya. Allah. Kita sekarang ke nextnya Nyo. Next. Nyo. Ya. Nextnya saking pengennya FYP, ini orang sampai bikin video ngadi-ngadi. Apa tuh? Dikasih caption akhirnya klarifikasi yang sesungguhnya keluar dari Shanas sendiri. Aku ngeliat apa nih? Wah, bagus nih buat bahan kali. Iya, Pas iya. aku play nih, cek People. Play. Sebenarnya pun aku kadang masih suka bingung sih. Kayak sebenarnya benar nggak sih kayak gini gitu. Gimana ya? Karena aku memang suka yang asal. Gimana sih? Dipotong-potong Nyo. Tara, udah selesai. Ya, kira-kira begini ya, semoga bermanfaat. Dan kalau nggak bermanfaat, Coba, sejak kapan klarifikasi? Tara udah selesai tahu-tahu. Jadi ini dipotong-potong setelah memang telusuri ini konten dia lagi tutor nyatok ala Shanas Iya, begitu. iya. Ini sumpah kreator nggak segitunya anjir berburu FYP. Masalahnya yang nonton udah 1,5 juta views. Semuanya ketipu dan kecewa anjir. Kayak ada itu yang komen. Apa? Katanya klarifikasinya bingung doang katanya. Iya, klarifikasinya nih. Klarifikasinya bingung doang. Kan tolonglah. Ada lagi Nyo yang salah sasaran. Apa tuh? Meluncur. Jos. Nih, netizen salah sasaran nih. Jadi ada berita Shanas resmi gugat cerai sang suami. Cuman Shanas Suhartono, bukan Shanas Sadikah. Aduh netizen sabar ya. Memang narasumbernya lagi sulit dihubungin gitu. Jadi apapun ada berita itu, wah ini dia gitu. Shanas salah gitu. sasaran. Padahal Shanasnya beda ya. Berita tentang perempuan bernama Shanas yang menggugat cerai suaminya telah menyebar melalui sebuah video. Akibatnya banyak netizen yang terkejut dan mengira bahwa perempuan yang mengajukan gugatan cerai dalam berita tersebut adalah Shanas Sadikah. Ternyata aslinya si Shanas Suhartono. Sama-sama Shanas, beda belakang, beda orang. Ya Allah. Aduh. Pusing, aku mah pusing. Mending kita kasih next ya. Jos. Pokoknya jadi sekarang nih semua video yang ada Shanas sama JJ, baik itu video baru atau video lama, jadi naik lagi untuk kepuasan cocokologi netizen. Iya. Nah ini ada yang mencocokologi nih ya. Tolong lah, ini ditanya nih si JJ sama Ricis. Yang paling lu gak suka dari Shanas apa? Dan ini jawabannya, ceki People. Play. paling lu nggak suka dari Shanas? Nggak ada sih. Suka semua. Oh. Yang paling disebeli dari JJ apa? Oh, aku ada pemalas nih. Oh. Pemalas banget.
Pemalas. Malesnya males apa nih, Nanas nih? Beberes, males. Beberes, malas beberes. Nyiapin makan, males. Kadang malah suaminya yang nyiapin. Kamu tuh jangan bongkar di sini dong, Beb. Kan ini banyak banget Iya, viewersnya berantem. satu Banyak, Indonesia ini. Iya, Sampai iya, ke luar berantem. negeri ini viewers Aduh, ya, ketahuan berantem. kan jadi aku. Apa sih yang bikin berantem? Suka berantem gak sih? Jarang gitu. Tadi katanya game bikin makin harmonis. Kadang suka berantem juga di game, tapi kalau berantem tuh jarang, hampir nggak pernah malah berantem. Oh, berarti ini termasuk keluarga harmonis ya? Harmonis kok. Hampir nggak pernah berantemnya harus dicek dulu. Kadang biasanya kayak gitu-gitu malah nggak sehat gitu. Iya. Atau malah yang sehat. Karena mungkin kalau aku lihat nih nggak pernah berantem karena JJ-nya yang penyabar, sering ngalah gitu. Sanasnya pemalas banget. Nggak mau nyiap. Dan ini nih tipe cowoknya yang disukai sama Shanas meluncur. Jos. Ninyo, naik lagi video lama naik lagi. Shanas pingin JJ jadi humoris katanya. Ceki people. Play. Cakepan Billy apa JJ? Cakepan JJ. Nah, kelebihan Billy apa? Kalau Billy humoris, kalau JJ diem aja. Jadi lo pengen gak JJ kayak Billy, humoris juga? Iya, biar ketawa terus. Oh, jadi JJ gak romantis sama sekali? Enggak. Oke. Gini. Kalau misalkan tipenya tuh yang romantis ya carinya yang romantis gitu. Jadi ketika nggak dapet ya jangan dipaksain nikah gitu. Iya. Jadinya makan kayak gini gitu. Ya mungkin yang Ono lebih romantis ya karena ngeliatnya lebih apa ya? Lebih talkative ya. Karena JJ tipikalnya pendiam. Ada juga cewek-cewek yang senang sama cowok yang cool, pendiam, cool vibe gitu. Ada yang senang cowok petakilan gitu, kayak Mamang gitu kan. Jadi kalau sekiranya nggak, aduh ini yang aku bingung tuh kenapa sampai bisa menikah gitu. Tolonglah. Malah kalau Mamang diem, aku pasti tanya Mamang kenapa diem gitu ya. Ternyata dilakban sama Nyonya Muljo. Enggak dong, enggak. Kamu jangan gitu loh, jangan gitu. Kamu jangan menebar fitnah. Ya, sekarang kita ke Raisa Jo. Jos. Yo. Ya. Ini nggak tahu cocokologi atau memang gimana ya. Ini jejak digital sebenarnya kan. Waktu itu Hard Gumai di FYP ditanya soal prediksi berkaitan dengan peristiwa yang akan menimpa artis berinisial R katanya di tahun 2023 gitu ya. Ya kan R Raffi Ahmad juga R ya. Pas di konten ini pas mereka syuting Raffi Ahmad kaget. Wah, jangan-jangan R-nya gua deh. Tapi ada beberapa kisi-kisinya. Iya. Kita lihat kayak gimana cek people. Play. 2023 itu ada yang paling fenomenal, sensasional. Pertama masih dengan R lagi. Gak selamat nih nama Kemarin kan bukan gua. R kabarnya kurang baik untuk R tersebut. Bukan gua. Bukan Raffi, bukan, tenang Pi. Bukan pihak lo. Enggak, lu mah kalau gua aja nanti lu ketawa lagi. Gimana? Jadi kurang baik untuk si R ini. Iya. Si R ini gini, dia aktor, sudah menikah, punya anak, dia punya istri, ini multi talenta, masih muda, fansnya sangat banyak. Cuma tapi sekarang sudah berkurang. Oh, bukan lu. Udah berkurang fansnya. Lagi berkurang kan, Pi? Iya juga sih, fansnya ke anak gua sekarang Mana pas lagi berkurang. Terus. Jadi 2023 ini ada sehubungan dengan 2022 yang sehubungan dengan inisial R. Nah, udah gua banyak main sama anak biar gua nggak ada gua makan. 2023 ini si Raffi yang panik gitu karena inisial R gitu kan. Dan mungkin setelah sekarang Raffi tahu kali ya. Wah, gua kira ternyata adek gua yang kena. Ya mungkin begitu kali ya bilangnya kan. Kalau ngelihat paniknya sekarang. Tapi yang menarik itu yang memang highlight yang berkaitan dengan permasalahan di 2022 dan sekarang kebongkar ibaratnya itu anjir. Ini nggak ngerti cocokologi atau beneran jejak digital atau hanya sekedar kebetulan gitu. Tapi bisa dibilang lumayan tepat sasaran gitu kan. Pusing. Tapi yang bikin penasaran ditanyain juga sama Dr. Richard Lee ke istrinya Randy gitu kan. Menurut kamu apa sih yang bikin ini suami lu sampai tergila-gila sama si S? Apa gitu? Iya. Sampai secinta itu apa? Iya, pasti semuanya bertanya-tanya begitu kan? Iya, luncur. Jos.
Nio, Ya. captionnya kan, menurut kamu apa sih yang suami kamu dapatkan dari wanita itu sehingga dia sampai cinta banget? Nggak ngerti, aku ceki people. Play. Menurut kamu apa sih yang suami kamu dapatkan dari wanita itu sehingga dia sampai cinta banget dengan cewek itu? Nggak tahu dong. Kamu nggak tahu? Menurut aku kan, aku nggak tahu karena bukan aku kan yang cinta. Kamu nggak pernah tanya? Nggak. Nggak pernah kamu tanya? Nggak. Dan jadi ceweknya tahu. Ya bener sih. Hah? Ya bener sih, kayak kalau ditanya apa sih yang kurang gitu dari kamu sampai suami itu cari di luar, ya nggak tahu kan, yang ngerasa kurang dia bukan aku gitu loh, gitu maksudnya. Iya, bener juga. Terus yang bikin si suami itu tergila-gila sama yang itu apa gitu? Iya. Kan udah sekali 2 kali ketahuan, katanya enggak gitu. Apa ya? Tante people kira-kira apa ya? Kenapa? Faktor apa? Apakah atau faktor apa gitu? Kenapa bisa sampai tergokil-gokil gitu sampai iya gokil. Kira harus gitu. Kan gokil gitu. Sampai ditato di punggung gitu kan. Aduh, selebeo kan si JJ. Bukan. Ini kita kasih ada lagi Nyo, lunjur. Jos. Ini Nyo. Ya. Karena ada pemikiran netizen, segelintir netizen gitu yang mikirnya gara-gara dia speak up nih hancur 2 keluarga. Iya. Ya enggak? Pastinya gitu kan, kemungkinan besar gitu kan. Ditanyain juga sama Dr. Richard gitu. Dan ini jawaban dari Lady yang memang setuju banget. Ceki people. Play. Lady, sorry aku tanya ini ya. Apakah menurut kamu apa yang kamu lakukan ini menghancurkan 2 keluarga? Keluarga kamu dan keluarga yang di sebelah juga. Menurut aku, enggak. Karena aku yang menghancurkan. Mereka yang menghancurkan. Yes. Kalau nggak ada sebab itu, nggak akan ada aku Yes. nggak akan ada postingan kemarin. Yes, sebab akibat. Mereka yang menghancurkan. Itu kan pilihan. Sikap mereka yang menghancurkan semuanya. Oke. Yes, sebab akibat. Karena lu sih spill jadinya apa namanya? Hancur rumah tangga. Ya gini, siapa sih yang nggak kesel, yang nggak pengen nyepil ketika diselingkuhin gitu? Iya. Ya ibaratnya dijolimin kayak gitu. Emang maunya gimana netizen? Maunya dia harus sabar, terus makan hati, terus tolonglah. Kan sabar juga ada batasnya. Ada batasnya gitu kan. Maaf nih ya, batas kesabaran nih cuma segini, segini beda-beda gitu kan. Iya. Ada yang setipis tisu ya. Setipis tisu. Terus juga si S itu kan bilangnya kilaf. Nah ini ada quote menarik dari Mbak Nana soal selingkuh yang katanya dibilang kilaf. Pret, ceki people. Jos. Ini aku nggak ngerti bener-bener quotes yang disampaikan sama Mbak Nana atau quotes dari kreatornya dengan memajang foto Mbak Nana atau Najwa Shihab gitu kan. Ada captionnya nih, selingkuh itu pilihan, selingkuh itu keputusan, selingkuh itu butuh usaha, betul. Yang artinya dia emang ngelakuinnya. Niat. Emang niat ngelakuinnya. Ya, jadi selingkuh itu disengaja, direncanakan dan berani ambil resiko. Betul. So please stop percaya kalau pasangan lu selingkuh dan bilang aku hilaf. It's bullshit, man. Kan ada planningnya, perencanaan. Nanti tanggal sekian kita ketemu, nanti gini. Terus berkomunikasinya juga ya kayak kemarin via Gojek gitu kan. Ada yang via ini, via itu. Sebisa mungkin biar gak ketahuan. Padahal mereka itu tahu ini beresiko loh gitu kan. Ini ada resikonya. Apalagi yang kalau menurut chatnya kemarin kan katanya bilang kalau misalnya sampai kayak begini lagi mau pisah gitu. Iya. Si JJ-nya bilang gitu kan katanya. Kan udah ada resikonya. Nah yang mengenai JJ tadi aku jadi ingat menarik nih tanggapan JJ saat tahu Lady itu ngepost pertama kali yang kemarin itu. Iya. Nanti kita spill. Tapi sebelumnya ini ada konten lama 5 tahun yang lalu waktu ngebaca karakternya Shahnaz itu. Oke. Karena relate dengan permasalahan ini, apalagi dengan quotes yang Mbak Nana kasih ini gitu kan. Iya. Meluncurut. Jos. Nio. Iya. Dibaca karakternya Shahnaz dan diakui sama JJ katanya benar nih. Kita lihat kayak gimana video ceki people. Play. Tapi sebelum serius, sebelum dia bisa ngambil keputusan, dia itu juga tipe orang yang cuma bisa dibilang ya Pak Bos, cuma memikirkan perasaan hatinya doang. Dia nggak peduli perasaan orang kedua gitu loh Pak Bos. Oke.
Contoh misalnya ketika dia lagi pacaran dan udah menemukan seseorang lain, dia nggak segan-segan putusin orang yang dia pacarin itu, Pak Bos. Cengengesan lagi. Betul. Itu jadi betul. Betul. Itu Pak Bos. Jadi kalau untuk perasaan orang ya kurang untuk dirasa ya. Jadi bisa dibilang Shanas kurang memikirkan perasaan orang, lebih ke perasaan sendiri sih. Egois. Iya Pak Bos, egois. Nah, Tuh, batuk lagi. egois, pelin-pelan, tapi kalau dibilang rasa sayang sih sayang, cuma ada kadang sedikit flashback ya Pak Bos. Kalau yang Mama lihat ada flashback tentang masa lalu. Sebenarnya masa lalu ini memang udah selesai, cuma ada rasa kayak kerasanya Shanas kayak ngerasa sepertinya gue ada salah juga ya, seperti itu loh Pak Bos gitu. Nah, rasa bersalah itu muncul. Nah, itulah yang di highlight dan relate dengan quotesnya Mbak Nana tadi gitu. Sebenarnya dia tahu resikonya gitu berselingkuh, tapi dia tetap nekat jadi selingkuh gitu kan. Dia ibaratnya tuh berarti bisa dibilang dia 11-12 sama yang lakinya. Sama-sama PA udah tahu ini nih bakal ada yang tersakiti nih gitu kan. Peduli setan, tabrak aja terus, yang penting keinginan dia terpuaskan gitu. Iya. Itu yang dia bilang tadi sama si siapa sih yang ramal tadi? Mama Ella. Gak peduli perasaan orang lain, yang penting dia hajar aja gitu. Yang akhirnya sekarang kebongkar ketar-ketir. Dan ini sesuai janji tadi, saat pertama kali postingan itu naik, ini yang dilakukan JJ ini, meluncur. Jos. Ninyo, ditanyain nih, yang bikin kita penasaran juga kan respon JJ saat Mbak Lady ini ngeposting postingannya Story. kemarin ya. Ceki people. Play. Lalu respon kemarin kamu upload, respon dari S dan suaminya? Kalau S-nya sih nggak ada ya, nggak ada gimana-gimana. Kalau suaminya chat, let hapus gitu. Suaminya bilang let hapus. Gila. Dan kamu jawab? Nggak, aku jawab. Karena kenapa harus dihapus, sudah diposting. Oke. Gila ya, maksud sabar itu gitu. Nah, antara sabar sama apa ya, yang orang yang tidak nerima kenyataan gitu. Karena kan dibilang nggak tahu, dia tahu dari awal permasalahan ya, sampai akhirnya kumat lagi, tobat lagi, tobat lagi gitu kan. Sabar, cuman nih gimana ya? Ya ini kenyataannya, realitanya gitu loh. Jatuhnya apa ya namanya, tidak menerima kenyataan gitu. Denial. Denial, Ya Aku mungkin tadi mikir apa ya denial ya. dia sayang sama bininya gitu kan, tapi ya nggak dilindungin terus gitu, walaupun salah gitu dilindungin ya nggak juga gitu ya, kalau salah ya salah gitu. Ya memang udah waktunya terungkap gitu, karena tadi kalau mau nonton langsung nih ya, banyak kayak faktor-faktor yang ibaratnya dalam tanda kutip melibatkan Tuhan. Iya. Ya, yang kayak contoh yang pertama ketahuan itu dia tiba kebangun pas ngelihat suaminya lagi ketiduran, lagi megang handphone, belum di lock, ketahuan tuh chat pertamanya tuh. Banyak-banyak yang menggunakan faktor-faktor apa ya, menurutku ini faktor alam aja, faktor Tuhan semesta. Udah waktunya gue tunjukin. Terus yang Gojek juga itu balik lagi kayak gitu. Sama ya. Dia kebangun, loh laki gue nggak ada, dia turun ke bawah, lakinya lagi ketiduran megang handphone. Pas dilihat chat Gojek, kebaca lah itu. Iya. Banyak faktor semesta gitu. Jadi nggak apa ya, nggak bisa dibilang. Banyak orang yang ini kan yang ngapain sih sampai gila ya, sampai Segitunya sebegitunya nge-stalk gitu. ngecekin HP suaminya gitu. Enggak, ini banyak, sebagian besar faktor semesta mendukung gitu, yang akhirnya ya kayak gini. Jadi nggak salah nanti kalau kita tutup kasus ini dengan lagu dari Lord kita of the Aldi Taher. Wow. Nyiptain 2 lagu. Wah gila. Luncur. Just. Ninyo. Iya. Yang pertama lagu yang dia ciptakan untuk Mas JJ. Oke. Dengan judul Sabar Mas JJ nih. Oke. Di captionnya Aldi Taher Galager. Itu lu bukan Oasis ya. Ceki people. Play. Na 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 na. Yeah 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 yeah.
Nggak usah lama-lama, buat yang pengen lama-lama langsung. Karena sejujurnya Mamang ngefans, keren. Adi Tahir karyanya kreatif itu. Cuman kuping Mamang lagi belum kuat gitu mendengar full lagunya gitu. Karena ada 2 lagu Nyo, nggak cuma yang ini meluncur lagi. Jos. Nih, ini tentang tukang selingkuh, Ceki People. Play. Kasihan syukurin Udah. Gak kuat. Buat yang mau fullnya langsung nonton itu tuh kan langsung ini penging kuping Mamang. Mending kita kasih intermezzo satu, abis itu ke Say Thank to Super Thanks. Oke. Meluncur. Jos. Nih Nyo, Ya. lagian ikut mulu katanya Ceki People. Play. Guys, lihat aku dapat kursi gaming. Ini kursi gamingnya bagus banget. Gak ada nomor 2 rata semua mas. Ini bukan kursi cukur pak. Ini bangku taman. Niatnya dia mau ngerjain Fadil kan, karena Fadil lagi mau bikin konten endorse kursi gaming gitu kan. Tuh ngegangguin. Sama Fadilnya dibalas diputerin langsung kesel. Tolonglah. Nyo, aku baru ingat aku punya Meng satu abis itu kita Super Thanks ya. Oke. Meluncur. Jos. Nyo, Ya. ini ada Meng yang katanya lagi jalan pelan-pelan, dia pengen kabur tapi ketahuan. Oh. Ceki People. Play. Kabur, abis kabur, no way. Gede banget ya. Kalau gini kelihatannya kecil ya. Iya. Bantet gitu juga nggak panjang, gedenya tuh. Kabur, abis kabur, no way, no way. Mukanya bete ya, ketahuan gitu. Ketahuan, tolonglah. Tapi jalannya pelan banget ya. Ini pelan-pelan dia gitu. Aduh. Kayak ngendep. Aduh. Semoga nggak ketahuan. Semoga nggak ketahuan. Ternyata digiwing sama emaknya. Anjir. Kita langsung aja ke Say Thank to Super Thanks. Belajar. Cus. Yo. Yes. Kita buka Super Thanks-nya langsung aja, ada 2 nih ya. Dan yang pertama dari Lydia Ali. Hai Yes. Mamang and Satu People. Kayaknya sih betul Mamang. Paling S3 marketing. Kalau bener siap-siap diompolin sih sama Sanas katanya Maya. Seharusnya sih juga gitu. Seharusnya jangan gitu juga sih buat S3 marketingnya ya. Dampaknya jelek. Kita sebagai netizen jadi tambah dosa karena mereka katanya. Silakan Satu People sukses dan sehat selalu buat semuanya. Amin. Ada virtual flash disk. Kalau S3 marketing mah kayaknya bukan dah. deh katanya. Saya hanya mau bilang kasihan Bang JJ Slebeo gitu. Bukan, beda. Iya, jadi agak ragu tapi udah dikonfirmasi tadi kan di podcastnya Dr. Richard Lee kalau itu ya emang beneran terjadi dia bilang kan. Next ada dari Haura Bintang 1273. Numpang lapaknya kakak. Waduh, inisial R lagi aja yang meresahkan katanya. Gantengan JJ kemana-mana. Mukanya JJ nggak ngebosenin. JJ sabar banget. Sepertinya JJ sayang banget sama Nanas dan lebih mikirin anak-anaknya. Karena mental anak itu lebih jatuh. Lebih jatuh kalau kenyataannya orang tuanya pisah gara-gara ibu yang selingkuh daripada bapak yang selingkuh. Contohnya Aurel. Semoga memang S3 marketing yang wadidaw katanya Maya. Ya mau dibilang apa? Mau siapapun yang selingkuh nggak juga lah. Nggak beres itu tetap aja. Nextnya dari GJCK Channel yang tadi udah Japrian ya. Halo Nyomang dan Nyonyo, sehat selalu buat kalian berdua ya. Kalau boleh ya Mang, mau kasih apresiasi buat kaos yang sablonnya dikasih logo Radio Santuy. Karena setiap malam kelar kerjaan konten Radio Santuy selalu menemani dan mendapatkan info-info yang terbaru. Makasih sebelumnya Mang. Mantap. Tadi udah Japri-Japrian, nanti jadi tinggal dilanjutkan aja di Japri-Japriannya gitu. Tapi terima kasih. Nextnya disambut sama Andika Pandu NR. Ketika APK Gojek fitur chatnya dibuat selingkuh dan gak chat driver buat GoFood, Goret sama Gokar katanya. Saham Goto langsung stong naik. Iya. Wah, menarik nih sahamnya langsung naik buat para selengkir gitu kan. BTW Nyomang, gue barusan buka IG masih kelanjutan Akamsi yang malak turis di bandara. Oh, pakai Grab pas video Nyomang upload tanggal 20 Juni udah ketangkep Nyomang, udah pakai baju Shopee. Iya, yang di Bali itu. Iya. Cepet itu loh, paginya atau siangnya rame, sore atau malamnya udah langsung ditangkep. Respect emang Bali, mantap. Nextnya Yomi Lover. Intinya mah kalau sebelum menikah udah sering main unboxing, setelah menikah bakal susah berubah itu kelakuan. Nextnya Yaya Nur Hayati. Numpang lapaknya kak hadir nyimak Nyomang, lagi rame nih masalah Syahnas ya katanya. Auto ngakak aja udah lihat Fadil dan Pak Muh katanya. Mayuda Pratama, assalamualaikum Nyomang dan Satu People. Terima kasih lapaknya Kak GJ Channel gitu.
Wah Shanas kok mau sih modalin cowoknya, bucin banget pasti. Aku paham maksudnya Mbak Nyo. Intinya dalam hidup kita itu sawang sinawang atau lihat dan melihat, tergantung sudut pandang gitu loh. Kok belibet ya katanya. Dah lah mau gak ngerti gitu ya. Ngerti. Bang cari tahu dong siapa ibu yang nyanyi itu, please, penasaran banget. Ya, you break my heart. Ada di channelnya SG Entertainment, ada fullnya itu. Nanti kita beres konten ini mau nonton sama Nyonyo. Iya. Terus disambut sama Sinaga Parholong, numpang nimbrung ya Kak GJCK Channel. Nyomang, apakah keluarga Raffi Ahmad identik dengan last of the last ada dari Alfia Agatha. Fiana Prilly Queen. Kakak aku numpang di sini ya katanya. Halo Nyoman people, maaf ya Via nggak bisa buka lapak. Akun Via dari kemarin lusa trouble. Nggak tahu kenapa nggak bisa ngasih gift katanya. Maaf ya buat yang nungguin lapaknya. Gak usah maaf, masih banyak satu people yang bisa berbuka lapak Alfia. Jadi slow aja. Pokoknya jangan sampai you break my heart, break my heart gitu kan. Karena asalkan komen aja ke Alfia biar kita tahu ke Alfia di sana baik-baik ya. Sehat aja, Yang penting kan kita harus berorkestra gitu. Apa coba nggak mau hilang dari kepala Mamang. Habis terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan seperti kepada kita dan juga memberikan ruang kepada satu people yang lain untuk komen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonya dan Mama. Dan tapi kakak Sabut dulu dan ciao. You break my heart, break my heart.